Selamat pagi, nama saya Emmanuel Sangatolan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada konsep mengajar efektif. Coba Bapak dan Ibu mencari tahu di internet tentang definisi mengajar. Jadi apa yang ditemukan mungkin definisi yang menjemuk dengan beberapa unsur dasarnya yang bertentangan satu sama lain. Jadi di sini kita akan memandang pembelajaran sebagai fasilitas pengalaman belajar murid-murid kita. Lantas, apa itu pengalaman belajar? Pengalaman belajar diartikan sebagai seperangkat kondisi instruksional dan peristiwa pembelajaran yang merestrukturisasi pengalaman peserta didik dan yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran adalah kata kunci penting di sini. Dengan kata lain, pengalaman belajar itu menunjukkan pada suatu tujuan, maka ia menyiratkan suatu pembelajaran dari suatu tempat. Nah, disinilah letak konsep sentral pengajaran efektif, yakni pada tujuan pembelajaran. Secara umum, pengajaran yang efektif adalah praktik Bapak dan Ibu dalam memfasilitasi pengalaman belajar bermakna bagi murid-murid dan yang menghasilkan capaian yang diinginkan. Pengajaran efektif membutuhkan berbagai strategi, teknik, dan pendekatan untuk melibatkan murid, mengembangkan pemahaman dan keterampilan, dan mendukung keseluruhan tumbuh kembang mereka. Baik, slide berikutnya. Yang kedua yaitu kriteria pengalaman belajar. Jadi sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, pengajaran bisa dikatakan efektif jika mencapai tujuan yang diharapkan melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dalam merencanakan pengalaman belajar, ada beberapa hal yang perlu diketahui agar dapat membedakan pengajaran yang berpotensi untuk memfasilitasi pembelajaran dan yang tidak menjadi pembelajaran bermakna bagi murid-murid Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya kriteria yang masuk pada kriteria yang pertama. Nah, di sini kriteria yang pertama yaitu pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan atau aktivitas motorik peserta didik. Jadi, kriteria ini memperjelas komitmen PJOK untuk memfasilitasi murid dalam mendapatkan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membangun gaya hidup aktif. Nah, hal ini menjadi tujuan unik bagi Bapak dan Ibu dalam mengajar PJOK. Yang berikutnya bagian B yaitu kriteria yang kedua adalah pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi kriteria ini tidak semata-mata terkait dengan pengelolaan kelas, tapi juga keputusan Bapak dan Ibu tentang konten yang akan disampaikan. Ada hubungan langsung antara peluang belajar dengan pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk keterampilan dan kemampuan kemampuan psikomotor yang menjadi fokus utama PJOK, hubungan ini terkait dengan waktu melaksanakan prakteknya. Nah, misalnya Bapak dan Ibu merancang tujuan mengajar keterampilan memanipulatif, melempar, menangkap, dan memukul objek. Jadi, dalam kasus-kasus tertentu, Bapak dan Ibu barangkali tidak dapat merancang pengalaman belajar yang memaksimalkan aktivitas jasmani murid-muridnya. Nah, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan jika Bapak dan Ibu tidak akan
dapat memaksimalkan aktivitas untuk suatu konten gerak tertentu. Namun, faktor yang melatar belakanginya harus benar-benar kuat. Nah, contohnya seperti yang pertama, yaitu sarana dan prasarana atau sarpas yang terbatas. Yang kedua, keterbatasan kemandirian murid dalam belajar karena faktor kematangan usia atau kultur. Yang berikutnya, kebutuhan membatasi seberapa banyak murid-murid yang harus bapak dan ibu amati. Nah, ini biasanya untuk mengajarkan apa yang membutuhkan dan pemberitahuan umpan balik yang lebih akurat. Nah, yang berikutnya, tujuan utama pembelajaran adalah untuk mengembangkan keterampilan interaksi sosial. Yang berikutnya, pada bagian C yaitu kriteria yang ketiga, pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Jadi, murid-murid bapak dan ibu mendapatkan pengalaman belajarnya secara lebih bermakna ketika aktivitasnya sesuai dengan kemampuannya. Aktivitas klasik dalam pembelajaran PJOK adalah guling depan. Murid-murid yang tidak dapat menggulingkan badannya walaupun sudah mencoba berkali-kali, bisa jadi karena gerakan tersebut terlalu sulit bagi mereka. Nah, sebaliknya jika bapak dan ibu mengajar keterampilan yang mudah bagi murid-murid, maka tidak ada tantangan di sana. Yang berikutnya, kriteria yang keempat, yaitu pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Nah, dalam pandangan pendidikan holistik, murid-murid ditempatkan sebagai manusia yang utuh, tidak terpisah-pisah antara jasmani dan rohani, fisik dan pikiran, raga dan jiwa. Nah, oleh sebab itu, meskipun PJOK menitik beratkan pada pembelajaran keterampilan gerak, rasanya tidak mungkin untuk menggerakkan tubuh secara terpisah dengan komponen aktif dan kognitif. Sebab manusia itu selalu merasa berpikir, bertindak, dan terkait satu sama lain setiap saat. Jadi, dalam PJOK, sumbangan unik pengajaran bapak dan ibu adalah pengembangan ranah psikomotor. Nah, akan tetapi pengalaman belajar murid dapat dirancang untuk memberikan kontribusi pada semua area perkembangan tanpa mengendorkan tujuan yang sifatnya psikomotor. Nah, jadi berikut ini contohnya dalam mengajar konten sepak bola. Yang pertama, pengalaman psikomotor saja. Jadi, bapak dan ibu mendemonstrasikan dan memerintahkan murid untuk mengambil ancang-ancang dan menendang bola dengan berkenan kaki bagian dalam pada bagian bawah bola agar bolanya dapat melambung tinggi. Yang berikutnya, pengalaman kognitif dan psikomotor. Jadi, bapak dan ibu meminta murid untuk menemukan cara apapun agar tendangan bola dapat melambung tinggi. Yang berikutnya, pengalaman afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Di sini, bapak dan ibu meminta murid untuk mengamati satu sama lainnya ketika melakukan shooting dan berdiskusi dalam kelompok kecil tentang apa saja yang harus dilakukan untuk menendang bola yang melambung tinggi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Masuk pada mendapatkan perhatian dari murid. Jadi guru yang piawai secara pedagogis akan dengan efektif menyampaikan tugas gerak kepada murid-muridnya. Sebab biasanya mereka akan dengan mudah mendapatkan perhatian murid. Nah, hal ini penting karena sehebat apapun bapak dan ibu berkomunikasi dan secanggih apapun konten yang hendak disampaikan, tapi jika tidak mendapatkan perhatian dari murid, maka
itu semua tidak akan banyak berarti. Menariknya, keterampilan pedagogis untuk mendapat perhatian murid ini dapat dipelajari. Beberapa poin di bawah ini akan membahas mengapa murid-murid tidak memberikan perhatian dan bagaimana Bapak dan Ibu dapat meningkatkan perhatian mereka. Kurang puasa materi. Yang berikutnya, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi di sini kita semua paham bahwa konten gerak tidak dapat secara keseluruhan disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu akan menahapkannya sedemikian rupa dari mengenalkan sampai memfasilitasi kemahiran. Nah, dalam hal ini penyajian tugas di PJOK menggunakan informasi terkait dengan dua hal. Jadi yang pertama, informasi tersebut adalah tentang tugas gerak apa yang akan dilakukan, termasuk orientasi tujuan. Dan yang kedua, pengaturan organisasi pembelajaran di mana tugas akan dipraktikkan secara umum. Banyak guru PJOK memahami hal ini. Sayangnya, banyak di antara mereka juga cenderung mencampur adukan kedua informasi ini yang berujung pada kebingungan murid. Jadi, agar tidak tercampur aduk, Bapak dan Ibu dapat mendahulukan yang pertama, yakni tugas gerak apa yang dipelajari dari dan dipraktikkan hari itu. Misalnya passing bawah dalam bola voli. Kemudian bagaimana organisasi pembelajaran dapat disampaikan, misalnya secara berpasangan. Cara ini lebih cocok untuk murid-murid kelas atas. Yang berikut, memilih dan mengorganisir isyarat atau cue pembelajaran. Dan di sini para pakar pendidikan jasmani meyakini bahwa murid belajar gerak di PJOK melalui syarat pembelajaran atau learning cue. Istilahnya ini nampaknya tidak akrab di telinga guru-guru kita. Meskipun banyak yang telah menggunakannya secara definisi, isyaratnya pembelajaran adalah suatu kata atau frasa yang mengidentifikasi atau mengkomunikasikan kepada murid-murid ciri-ciri penting dari suatu keterampilan atau tugas. Nah, di sini beberapa contoh isyarat pembelajaran adalah bola didorong, tidak dipukul, mata melihat ke depan, lutut ditekuk 45 derajat. Mengapa isyarat seperti ini penting bagi dalam PJOK? Sebab umpan balik semestinya disampaikan ketika dan selama murid-murid mempraktikkan gerakan tersebut. Baik, yang berikutnya konsep umpan balik. Umpan balik dalam pembelajaran PJOK bersifat unik dalam arti cara menyampaikan dan peranannya dalam pembelajaran itu sendiri. Dari cara menyampaikan umpan balik bisa dikatakan sebagai komunikasi Bapak dan Ibu kepada murid tentang informasi terkait penampilan murid dalam gerak. Dalam mata pelajaran lain, guru dapat memberikan umpan balik dengan membawa pulang pekerjaan murid. Jadi guru juga tidak demikian, umpan balik diberikan secara langsung atau sesaat setelah murid-murid melakukan praktik keterampilan gerak. Berikut ini beberapa pengelompokan berbagai umpan balik. Yang pertama yaitu umpan balik evaluatif dan juga korektif. Nah, di sini umpan balik yang Bapak dan Ibu sampaikan dapat bersifat evaluatif atau korektif. Umpan balik disebut evaluatif jika Bapak dan Ibu mengkomunikasikan penelitian bagus atau tidaknya suatu tugas gerak. Ini menyiratkan waktu penyampaian umpan balik
pada apa yang sudah selesai dilakukan. Sedangkan umpan balik korektif terkait dengan apa yang murid-murid harus lakukan atau tidak lakukan berikutnya. Kedua jenis umpan balik ini memiliki beberapa karakteristik, yakni yang pertama, sejalan atau tidak sejalan dengan fokus tugas. Yang kedua, umum atau spesifik. Yang ketiga, negatif atau positif. Dan yang keempat, diarahkan pada keseluruhan kelas, kelompok murid dalam kelas, atau murid individu murid. Yang berikutnya, sejalan umpan balik. Di sini, apa yang dimaksud dengan kesejalanan adalah yaitu kongruensi. Nah, artinya suatu umpan balik disebut sejalan ketika ada kesilang hubungan antara konten umpan balik, fokus, tugas, dan syarat. Nah, umpan balik ini juga memberikan informasi terhadap penampilan atau hasil yang secara langsung terkait dengan apa yang harus difokuskan oleh murid-murid. Nah, sebaliknya, umpan balik yang tidak sejalan memberikan informasi kepada murid yang mungkin penting untuk keterampilan, tetapi tidak secara terkhusus terkait dengan fokus tugas. Nah, jadi misalnya keterampilan Bapak dan Ibu mengajarkan lompat jauh, umpan balik yang sejalan barangkali terkait dengan tolakan, posisi melayang, dan mendarat. Nah, sedangkan umpan balik yang tidak sejalan bisa jadi tentang membuka mata ketika melompat. Yang berikutnya umpan balik umum versus khusus. Nah, di sini seperti dibahas sebelumnya tadi, umpan balik yang sifatnya umum tidak terkait dengan konten materi. Jadi perannya lebih untuk memotivasi anak dalam proses belajar. Nah, motivasi memang penting, akan tetapi motivasi semata tidak akan memfasilitasi pembelajaran secara bermakna. Disinilah Bapak dan Ibu membutuhkan umpan balik spesifik atau khusus yang mengacu pada konten yang sedang diajarkan. Nah, yang berikutnya umpan balik positif versus negatif. Nah, di sini tipe umpan balik ini seperti namanya, positif umumnya merujuk pada sesuatu yang baik dan negatif bernada tidak baik. Nah, di sini PJOK, Bapak dan Ibu bisa memberikan kedua jenis ini. Misalnya, hal yang wajar jika Bapak dan Ibu banyak mengoreksi kesalahan teknik dalam pembelajaran yang penuh dengan aktivitas gerak. Nah, namun perlu diwaspadai untuk tidak mengoreksi kesalahan dengan cara-cara yang negatif dalam arti kritisisme kasar. Jadi kritisisme negatif sebagai umpan balik dapat mencederai anak dan memutus potensi mereka dalam mencintai keaktifan bergerak sepanjang hayat. Jika memang ada kesalahan gerak, Bapak dan Ibu harus tetap menyampaikan, tapi bantu mereka mengoreksi kesalahan dengan cara positif dan kontributif terhadap pembelajaran mereka. Umpan balik negatif yang tidak baik adalah yang disampaikan kepada respon, bukan pada perilakunya. Yang berikutnya pada bagian E, yaitu target dan waktu umpan balik. Nah, jadi target umpan balik adalah kepada siapa umpan balik tersebut disarankan. Nah, umpan balik dapat diarahkan kepada keseluruhan kelas, kelompok murid dalam satu kelas, dan perseorangan. Yang berikutnya konsep waktu belajar akademis PJK. Jadi di sini secara umum waktu belajar akademis adalah jumlah waktu yang digunakan oleh murid untuk terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang terkait dengan konten
akademis atau kurikulum. Nah, secara lebih spesifik, waktu belajar ini mempresentasikan waktu di mana murid terlibat dalam tugas yang mengembangkan pemahaman dan juga penerapan pengetahuan dan keterampilan aktivitasnya, termaksud membaca buku, memecahkan masalah, diskusi, menyelesaikan tugas, melakukan penelitian, dan lain sebagainya. Apa yang tidak termaksud waktu belajar akademis adalah apapun yang Bapak Ibu lakukan selain tugas-tugas akademis tersebut, contohnya meliputi hal-hal administrasi, transisi pindah kelas, dan aktivitas non-instruksional. Nah, jadi waktu belajar akademik dalam PJOK itu unik dan berbeda dengan mata pelajaran lain. Nah, sebagaimana pokok PJOK adalah utamanya pembelajaran psikomotor. Maka apa yang disebut belajar secara akademik dalam PJOK adalah aktivitas gerak yang itu bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk aktif secara jasmani. Nah, selanjutnya, pengukuran waktu belajar akademis dapat memberikan wawasan yang bernilai terhadap aktivitas praktik mengajar. Nah, analisis waktu belajar juga dapat membantu Bapak dan Ibu dalam menilai sejauh mana murid-murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan, saya mohon maaf.